seseorang menjajakan dagangannya sesudah asar. Apa maknanya? Apakah kita dilarang berdagang sesudah asar? Tidak. Ini berkaitan dengan perilaku orang jahiliyah dulu. Dari pagi dia berdagang, tengah hari tidak ada yang beli, yang menawar saja tidak. Lalu di waktu asar dia gunakan berbagai macam sumpah kaum muslimin untuk berdagang, melariskan dagangan. Tidak perlu bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Biasanya orang suka mendahului pembicaraan dengan bersumpah, biasa itu orang yang pembohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wassaimat rahimakumullah. Jelang menunggu masuknya waktu berbuka puasa, sejenak kita ingin menyampaikan sebuah tausiah singkat untuk hari ini dengan judul 3 macam perilaku tercela. Di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Thalathatun la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Ada 3 golongan manusia di mana Allah tidak akan memperhatikan mereka dan tidak akan melihat berbicara dengan mereka di hari kiamat, dan tidak pula akan mensucikan mereka, sementara untuk mereka disediakan azab yang amat pedih. Siapa mereka itu? Pertama, kata Rasulullah, rajulun kana lahu fadlum ma'im bit-tariq famana'ahu min ibnis sabil. Seseorang yang mempunyai kelebihan air di pinggir jalan, tapi dia enggan untuk memberi kepada musafir yang lewat. Kedua, wa rajulun baya'a imamahu la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat, mengangkat imam atau pemimpinnya, tapi dia tidak akan mengangkatnya melainkan karena motif-motif duniawi semata. Fa in u'tiha radiya. Bila dia diberi sesuatu dia senang. Wa illam yu'ta minha sakhita. Tapi bila dia tidak diberi apa-apa, dia marah. Lalu yang ketiga, wa rajulun aqama sil'atahu ba'dal asr. Seseorang yang menjajakan dagangannya lewat waktu asar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang berbahagia, mari kita lihat satu persatu. Kelompok yang pertama itu adalah orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial kepada orang lain. Dikatakan dia mempunyai banyak kelebihan air di pinggir jalan. Kita tahu bahwa air itu merupakan kebutuhan yang amat vital dalam kehidupan manusia. Ada orang yang memiliki sumur-sumur di pinggir ladangnya misalnya.
Dia melihat ada musafir yang lalu lalang di tempat itu. Kita tahu musafir di padang pasir terasa sangat haus, butuh seteguk air, tapi tidak terbetik di hatinya untuk bersedekah kepada musafir tadi. Inilah orang-orang yang bakhil atau orang yang tidak punya kepedulian sosial. Tentu bukan hanya air. Air hanya salah satu contoh kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, seseorang yang mengangkat imamnya. Waktu dia imamnya, pemimpinnya mau dipilih, dia yang berkuak-kuak ke sana kemari. Mari kita milih pemimpin masa depan kita. Orangnya jujur, orangnya amanah. Ayo kita dukung bersama-sama. Tapi dia menyanjung-nyanjung itu hanya untuk motif-motif duniawi. Nanti terlihat perilaku yang sebenarnya ketika pemimpin itu sudah duduk, dia belum diperhatikan apa-apa. Belum mendapat sesuatu, dia marah. Jika perlu dia pula orang yang pertama untuk menggalang kekuatan, menjatuhkan pemimpin yang tadinya dia sanjung-sanjung. Inilah perilaku munafik yang sangat dibenci oleh Allah. Kalau dia diberi, dia senang, tapi kalau belum mendapat sesuatu atau terlambat saja dia mendapat imbalan, sakhita, dia marah. Inilah perilaku yang sangat buruk, sangat dibenci oleh Allah nanti di hari kiamat. Yang ketiga, seseorang menjajakan dagangannya sesudah asar. Apa maknanya? Apakah kita dilarang berdagang sesudah asar? Tidak. Ini berkaitan dengan perilaku orang jahiliyah dulu. Dari pagi dia berdagang, tengah hari tidak ada yang beli, yang menawar saja tidak. Lalu di waktu asar dia gunakan berbagai macam sumpah. Wallahi la'a'taitu kaza wa kaza. Wallahi la'a'taituhu kaza wa kaza. Demi Allah, aku beli barang ini dengan harga sekian, modal saya sekian. Itu orang yang suka mengobrol sumpah dalam berdagang. Kaum muslimin untuk berdagang, melariskan dagangan, tidak perlu bersumpah dengan menyebutkan nama Allah. Biasanya orang suka mendahului pembicaraan dengan bersumpah, biasa itu orang yang pembohong. Inilah perilaku tercela yang harus kita hindari dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga di akhirat nanti kita tidak termasuk orang yang merugi, orang yang tidak dipandang, orang yang tidak diperhatikan oleh Allah, dan orang-orang yang mendapat siksaan yang amat pedih. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dirahmati Allah. Terkait dengan perilaku yang pertama, orang-orang yang tidak punya kepedulian sosial, tidak mau berbagi dengan orang lain, sementara dia punya kelebihan rezeki, disitulah nampaknya perilaku yang disebut dengan bakhil. Nabi bersabda, al-bakhilu aduwallah. Orang yang bakhil itu menjadi musuh Allah. Ba'idum minallah. Dia jauh dari Allah. Wa ba'idum minal nas, jauh dari manusia. Wa ba'idum minal jannah, jauh dari surga. Wa qaribum minan nar, tapi dia dekat ke neraka. Lawan daripada bakhil itu sakhiyu, pemurah. Wasakhiyu habibullah. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, dia akan menjadi kekasih Allah. Qaribum minallah, dia dekat kepada Allah. Qaribum minan nas, dia dekat kepada manusia. Wa qaribum minal jannah, dekat ke surga. Wa ba'idum minan nar, dia akan jauh dari neraka. Oleh karena itu, kita berpuasa, antara lain hikmahnya ialah untuk melatih kepekaan sosial kita,
bagaimana kita bisa berbagi dengan orang-orang miskin atau du'afa. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW. Seorang laki-laki, dia dalam suatu perjalanan menuju Madinah. Di bawah teriknya panas matahari dan panasnya pasir yang diinjaknya. Tiba-tiba dia melihat ada sebuah sumur atau telaga di bawah jalan, pinggir jalan. Spontan dia pergi ke sumur itu, tentu saja untuk melepaskan dahaganya. Dia minum air sumur itu. Setelah lepas dahaganya, dia melanjutkan perjalanannya. Baru beberapa langkah dia berjalan, dia melihat seekor anjing yang lidahnya menjulur ke pasir. Apa yang terpikir oleh ketika melihat lidah anjing yang menjilat-jilat pasir itu? Teringat olehnya, anjing ini pasti dalam kehausan, sebagaimana kehausan yang aku rasakan sebelum ini. Spontan dia lepas sepatunya, dia balik ke sumur tadi. Dia ambil air sumur itu dengan sepatunya. Dia beri minum kepada anjing. Setelah itu dia lanjutkan perjalanannya. Dia tidak butuh ucapan terima kasih dari anjing. Dan anjing juga tidak bisa berterima kasih. Sampai di Madinah, dia ceritakanlah perbuatan itu kepada Rasulullah. Di ujung ceritanya itu, dia bertanya, apakah aku berpahala juga dengan memberi minum seekor anjing? Apa kata Rasulullah? Fi kulli kabidin ratbatin kana lahu ajrun. Kebaikan yang kau tanamkan kepada setiap jantung yang basah, maksudnya kepada makhluk hidup, pasti ada pahalanya. Bayangkan, itu hanya memberi minum anjing, apalagi memberi perbukaan atau takjil kepada tetangga-tetangga, kepada pelajar dan mahasiswa yang tinggal di sekitar kita, yang kos di rumah-rumah kita. Itu suatu perbuatan yang baik dan lawan daripada perbuatan asosial tadi. Kemudian terkait dengan perilaku yang kedua tadi, orang-orang yang suka menjilat kepada pemimpinnya dengan mengharapkan sesuatu materi, mungkin jabatan. Ketika dia mendapat, dia sanjung-sanjung pemimpinnya tadi. Tapi bila dia tidak kunjung mendapat sesuatu imbalan, malah dia yang pertama membangkang. Jika perlu dia yang pertama menggalang kekuatan untuk menjatuhkan pemimpinnya. Ini perilaku munafik. Orang munafik itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita terlepas, berlindung dari perbuatan munafik itu. Lalu yang ketiga, rajulun aqama sil'atahu ba'dal asr. Seseorang yang menjajakan dagangannya di waktu asar. Tentu ada yang bertanya, apakah tidak boleh kita jualan di waktu asar? Banyak pedagang-pedagang kita yang jualannya di malam hari. Orang menjual lompong sagu misalnya, malam. Bahkan segmen pasarnya malam hari. Bakso itu sore hari. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud ialah apa dikatakan oleh Rasulullah, itu kebiasaan orang Arab jahiliyah bersumpah, menggunakan sumpah-sumpah untuk melariskan dagangannya, tapi di balik sumpah itu banyak kepalsuan. Nah, kalau dibawakan pada konteks zaman sekarang ini, mungkin sumpah secara langsung tidak ada, tapi ada iklan-iklan yang menjanjikan sesuatu, tapi berisi kebohongan. Oleh karena itu, kalau kita seorang pedagang, seorang pengusaha, jangan kita bohongi langganan dengan iklan-iklan yang menarik, tapi tidak sesuai dengan isinya. Inilah perilaku-perilaku curang yang sangat dibenci oleh Allah nanti di hari kiamat. Begitu bencinya Allah
La yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim. Allah tidak akan bercakap-cakap dengan mereka, tidak akan memandang mereka. Bayangkan ketika kita akan menghadap seseorang petinggi, seorang pejabat misalnya, kita akan berurusan, dia melihat saja tidak mau kepada kita. Alangkah kecewanya kita dengan sikap yang seperti itu. Tapi itu sumbernya karena perilaku kita yang 3 macam tadi. Kemudian dikatakan walahum adzabun alim. Bukan saja mereka tidak diacuhkan, bukan saja mereka tidak dipedulikan oleh Allah nanti di hari kiamat, tapi lebih dari itu, mereka juga akan mengalami siksaan yang amat pedih. Oleh karena itu kaum muslimin, sidang pendengar dan pemirsa rahimakumullah, mari kita adakan introspeksi ke dalam diri kita masing-masing. Adakah sifat-sifat yang seperti itu dalam diri kita? Baik semuanya atau salah satu? Mari kita segera lakukan perubahan dalam diri kita melalui latihan ibadah puasa. Puasa yang pada lahirnya kita disuruh menahan makan minum, menahan nafsu seksual sepanjang siang hari. Banyak orang yang sanggup menahan makan dan minum. Nah, oleh karena itu, puasa sebagai latihan pengendalian diri agar kita tidak mudah tergoda oleh bisik-bisikan hawa nafsu, dan setan akan mudah masuk melalui nafsu-nafsu yang tidak terkendali. Demikian saja tausiah kita pada sore hari ini. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.